Ingat ya, kalau seandainya ada fungsi komposisi F, komposisi G, maka gimana jadinya? Ada fungsi F, tapi inputnya atau yang nanti kita masukin ke fungsi F itu adalah si G, GX. Jadi tugas kamu adalah cari berapa hasil dari GX yang dulu, baru nanti kemudian dimasukin lagi ke fungsi F. Satu menit lagi. Ada yang udah? Kita soalnya udah diketahui angkanya semua kan. Perlu nggak dicari F, O, G, X nya dulu? Fungsi komposisinya nggak usah, langsung masukin aja.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang udah? Oke, kalian udah membuktikan berapa pernyataan? 2, 1. Ada yang udah 3? Dengan Renal? Hah? Cuma satu yang benar? Oke, coba kita cek ya. Pertanyaannya apa? Apa yang diketahui di soal? Fx-nya Fx-nya 2 X pangkat 2 terus min x min X min 3 min 3. Apa lagi? Gx Dx 4x plus 2 4x plus 2. Oke. Terus tugas kamu adalah apa tadi? Hasil fungsi merupakan bilangan kelipatan 5. Apakah? Hasil fungsi. Oke. Apakah hasil fungsinya merupakan Kelipatan 5. kelipatan 5 gitu? Iya. Oke. Sip. Kalian gimana cara jawabnya? Ada berapa pernyataan? Ada 5. Ada 5 ya. Pernyataan 1 apa? FOG min 2. F komposisi G dengan inputnya min Min 2. 2. Oke, sip. Berarti kita harus cari dulu. Gimana caranya? Min 2 pasti G. Oke. Sip, kita cari ininya dulu ya. Ya. G dengan input min 2 dapat hasilnya? 4 dikali 2 Iya, 4 kali min 2 min 8 min 8. Min 8 tambah 2 min 6 min 6. Udah, tinggal kita masukin. F dengan inputnya min Min 6. 6. Masukin. 2 pangkat 2 dikali min 6 pangkat 2 dikurang min 6 min 6 dikurang 3. Berapa nih? 72. 72 ditambah ditambah 6 dikurang 3. Berapa dapatnya? 75 75 kelipatan 5? iya Iya. Oke. Pernyataan nomor 2 apa? FOG minta FOG tapi inputnya 1 sama 1? 1 Sama 1. Oke. Sip. Sekali lagi G dengan input G dengan inputnya min 1 dapatnya berapa? 4 Min 4 tambah 2 Min 2. min 2. Terus kita cari F dengan inputnya min 2. 2 dikali min 2 pangkat 2 4 dikurang tambah 2 min 2 dikurang 3 gitu ya. Oke. 8 ditambah 2 dikurang berapa nih? 7. Kelipatan 5? bukan Nomor 3 apa? G komposisi F inputnya 2. Ya, nah ini yang kalian cari harus si F-nya dulu ya kan? Cari F dengan input 2 dapat berapa tuh? 2 dikali 4 ya kan? Ya. Dikurang 2 ditambah 3. Sorry, bukan ditambah. Dikurang ya? kurang Sip. Berapa nih? 8 kurang 5. 8 kurang 2. 6 kurang 3. Kelipatan 5. bukan Jadi tinggal di masukkan 1. Jadi nggak perlu nyari FOGX nya berapa, DOFX nya berapa. Oke. Jadi kalau udah ada angkanya langsung masukin aja. Oke, dan jawabannya apa ya? Aku lupa lagi. Ada berapa pernyataan sih? Ada 5. Coba kita cari. Yang keempat, GOF dengan inputnya 1. F dengan input 1 berapa dapatnya? 6. Bukan 6. 2 kali 1 dikurang 1 kurang 3. Berapa tuh? Min 2. Masukin lagi G dengan input min 2 dapat min 8 ditambah 2 dapat hasilnya min 6. Yang kelima G komposisi
f dengan inputnya berapa? 0. Oke, f dengan input 0 dapat min 3. Terus g dengan input min 3 dapat Min 10. min 12 tambah 2, jawabannya min 10. Yang kelipatan 5 yang mana aja? 1 sama 5. itu doang ya. Oke. Sampai sini aman? Aman. Ya. Oke. Nah, kayaknya ada yang bertanya? Aman ya? Yang lain? Oke, yaudah. Kalau aman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang mana materi selanjutnya adalah fungsi inverse. Ingat nggak? Terakhir aku memisalkan fungsi inverse itu sebagai apa? Apa fungsi inverse? Membalikan. Kebalikannya. Jadi kalau misalkan fungsi kan bisa kita ibaratkan sebagai suatu mesin gitu kan. Kalau oven itu mengubah adonan jadi kue, maka inverse itu Kue jadi adonan. mengubah kue jadi adonan. Ya. Oke, nah syarat fungsi inverse adalah dia harus merupakan fungsi bijektif. Gitu ya. Jadi kalau bukan fungsi bijektif, maka fungsinya nggak bisa kita cari inverse-nya. Kenapa kayak gitu? Pertama, ada yang tahu nggak fungsi bijektif itu apa? Harus subjektif dan injektif. Iya bagus. Benar. Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang mana domain itu tepat hanya memiliki satu pasangan di range-nya, dan range-nya juga tepat memiliki satu domain. Jadi nggak ada tuh kalau fungsi itu kan boleh kayak gini ya. Kalau fungsi itu kan hanya domainnya ya harus tepat memiliki satu pasangan. Range-nya nggak masalah. Jadi kalau seandainya aku bikin di sini ada P, Q, R, S, di sini ada A, B, C, D, gitu ya. Nah ini fungsi bisa kayak gini, oke? Tapi apakah ini bisa kita cari inverse-nya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau seandainya nih, misalkan fungsinya dari A ke B, kita petakan dengan F gitu ya. Inverse-nya berarti kan kebalikannya. Ya. Kalau dibalik, ini daerah asal, ini range-nya, maka ada C. Ya, ada C yang merupakan domain dan dia memiliki dua range gitu. Jadi nggak boleh nih kalau kayak gini. Berarti fungsi inverse itu harus benar-benar tepat satu gitu. Satu doang boleh. Oke? Jadi ini namanya fungsi bijektif. Gitu ya. Kalau nggak kayak gini maka kita nggak bisa cari fungsi inverse seperti apa. Oke? Sip. Nah, itu syarat fungsi inverse yang perlu benar-benar kalian tahu. Terus yang kedua kita akan coba langsung kita akan coba langsung mencari fungsi inverse. Oke, kalau di sekolah kalian belajarnya gimana cara mencari fungsi inverse? Apa? Yang kalian aja cara nyari fungsi inverse gimana? Di inverse. Apa yang kalian ingat gimana? Biasanya pasti langsung dikasih rumusnya gitu kan. Kalau ada fx sama dengan ax plus b, maka inverse-nya bla 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 bla. Ingat? Soalnya Apa? ingat soalnya. Oke, iya biasanya langsung dikasih tahu rumus cepetnya gimana. Nah, yang mau aku kasih tahu ke kalian sekarang adalah gimana seandainya kalau kalian lupa dengan semua rumusnya, gitu ya. Oke, dan balik lagi konsepnya tetap ke konsep awal di mana fungsi inverse itu adalah kebalikan dari suatu fungsi, gitu ya. Nah, cara mencari fungsi inverse pertama, udah kuncinya cuma satu, kita bikin persamaannya jadi x sama dengan bla bla bla, gitu ya. Fungsinya ini doang. Kita harus bikin dia jadi x sama dengan bla bla bla. Kalau seandainya ada fungsi, berarti kan fx sama dengan sekian 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 kan, atau y sama dengan 2x plus 1. Di mana persamaannya y sama dengan
Nah, kalau mau cari inverse, tugas kita adalah apa? X1. Iya, tinggal kita bikin jadi X sama dengan. Contoh soal diketahui fx sama dengan 2x plus 1 gitu ya. Tentukan f inverse x. Oke. Nah, tugas kita pertama ya tadi satu-satunya cara adalah tinggal dibikin jadi x sama dengan bla bla bla. Pertama, nih fx itu kan bisa kita ubah jadi y kan? Ya. Ya enggak? Keduanya sama-sama menyatakan suatu output. Y sama dengan 2x plus 1. Ya udah tinggal kita bikin jadi x sama dengan. Gimana caranya? Kita harus bikin x-nya jadi sendiri kan? Ya enggak? Oke. Atau enggak biar enak ditukar dulu aja deh. Kan kalian mau bikin jadi x sama dengan kan? Yang mana x-nya ada di kiri. Nanti kita tukar dulu aja. 2x plus 1 sama dengan y. Oke, kita bikin x-nya jadi sendiri. Gimana caranya? Pindah dulu satu. Ya, satunya dipindah dulu kan? Betul. Ya enggak? Satunya pindah dulu ke kanan. Ya. Gimana jadinya? Jadi 2x sama dengan 2x sama dengan y kurang 1. y min. Kenapa kalau pindah ruas berubah jadi min? Nah, supaya satunya habis. Supaya satunya Habis. habis. Iya, tapi dia harus pindah ke kanan kan? Tapi kenapa kalau pindah ruas yang tadinya plus berubah jadi negatif, yang tadinya negatif berubah jadi positif? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa? Karena Kurang 1. sama-sama dikurang. Oh, Jadi dalam menyelesaikan satu persamaan jangan pakai konsep pindah ruas. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi terkadang di beberapa orang ada akhirnya makainya tuh samain semua. Jadi di sini kadang x sama dengan y min 1, duanya pindah ke kanan berarti jadinya min 2. Kadang ada yang kayak gitu kan? Iya. Ya enggak? Nah, itu itu salah dan terkadang parah malah jadinya. Nah, ini kenapa jadi min 1? Karena kalau kita lihat, kita kan mau mengubah 2x plus 1 jadi 2x doang kan? Yang mana yang tadinya ada 1 di sini berubah jadi plus 0, ya enggak? Oke. 1 biar berubah jadi 0 harus dikurang 1. Nah, kalau kita mau menyelesaikan suatu persamaan, kita tuh harus adil. Kalau ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan harus dikurang 1. Gitu. 1 kurang 1 y juga harus dikurang 1. Jadi dasarnya kayak gitu ya. Oke. Dan kita dapat 2x sama dengan y min 1. Maka x-nya berapa? Y min 1 per 2. Udah. Dari sini kita dapat fungsi inverse-nya sama dengan y min 1 per 2. Tapi kalau dalam matematika kita kan punya ketentuan, punya yang namanya notasi, di mana notasi itu harus benar-benar disamakan. Jadi dalam ya sama halnya kayak kalian ngobrol, berarti kan harus ada ketentuannya kan? Ada grammar dan segala macamnya. Nah, di matematika juga sama. X ini nanti harus diubah jadi f inverse x gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia merupakan kebalikan dari si fx. Jadi x-nya kita ubah jadi f inverse x, dan karena input atau variabel yang kita pakai di sini x, maka y-nya harus diganti dengan x min 1 per. Oke? Sampai sini aman? Aman ya? Dah. Nah, sebelum aku bahas rumus cepatnya kayak gimana, aku mau kalian coba dulu satu soal. Ini boleh dihapus? Boleh. Coba dulu satu soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 5x plus 3. Tentukan f inverse x.
Fx sama dengan 2 dikali X plus 1/3. Tentukan F inverse X nya lagi. Oke? Coba 2 soal waktu 5 menit lagi ya, 5 menit. 5 menit sampai jam 16.06. Inverse ya. Inverse nya ini dulu. Kalau bingung boleh tanya ya. Yuk. Kalau belum usah. Iya, per 3. 2 kali X plus 1/3. Kristi Daniel, ya boleh. Diva, Elizabeth tadi izin, Diva tadi keluar ya. Ian, John, ini pertama Ian juga lagi. Aaron, Melissa, O'Neil, Karena ada Teresia April, 2 menit lagi. Kok bisa? 1 menit lagi. Biar kita banyak yang juga. Ini boleh fokus? Boleh, Kak.
kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu jadi Y sama dengan, itu jadinya Y sama dengan 5X plus 3. Terus step selanjutnya gimana? Apa? Dipindahin, 3-nya pindah ke kiri. Oke, itu jadinya Y min 3 sama dengan 5X sehingga X sama dengan Y min 3 dibagi 5 atau penulisannya notasnya bisa kita benerin jadi F inverse X sama dengan X min 3 per Oke. Bisa? Benar? Oke. Soal berikutnya nomor 3. Ada yang dapat jawabannya? Ya, belum. Dapat. Belum. Oke. Sip, yaudah kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Ini jadinya gimana? Y sama dengan 2 dikali X plus 1 per 3 gitu kan? Terus yang bisa kita lakukan pertama kali apa? Langin dulu. Dikali? Kali pelangin gimana? Yang dua pasti dulu. Kali pelangin itu gimana? Nih, dikali dulu 2X. Ya. Oke, bisa kayak gitu, cuman prosesnya nanti jadi lebih lama. Kalau mau lebih cepat, ini kan sebenarnya sama aja dengan 2 dikali X plus 1 dibagi 3, gitu kan? Y sama aja dengan Y per 1, ya nggak? Oke, sip. Nah kita tugasnya adalah membuat si X plus 1 ini jadi sendiri dulu. Oke, caranya gimana? 3 kita kalikan dengan Y, 2 kita kali silang dengan 1. Jadi gimana? 3Y per 2 akan sama dengan X plus 1. Udah, terus gimana selanjutnya? Satunya 3 pindah ke kiri aja. Jadi gimana? 3Y per 2 dikurang 1 akan sama dengan X. Ya udah, berarti F inverse X akan sama dengan berapa? 3 per 2X dikurangi 1. Bisa? Bisa ya. Kalau mau dikali pelangi dulu bebas, nggak apa-apa, terserah. Cuman nanti hasilnya pasti akan jadi 3X dikurang 2. Ya kan? Itu juga benar. Bisa sampai sini? Bisa ya? Oke. Sip, kalau bisa aku ada satu soal lagi. Ini soal yang keluar di PO dinas kemarin. Coba ya. Ini pengembangan soalnya. Pengembangan soal inverse. Kamu kasih waktu berapa? 3 menit. 3 menit. Oke, boleh. 3 menit. 3 menit sampai jam 16:10. Ya.
Udah nemu? Udah? Tadi sampai jam berapa ya? 1 menit lagi nih sampai 16 ya. Ya. Salah bro. Kita mau langsung dibahas aja? Tipis-tipis. Bahas ya. Gini deh. Kalau saya dari belakang. Apa soalnya? FX. Oke, diketahui fx fx sama dengan x plus 3 terus yang ditanya diketahui lagi ya? F inverse F inverse F inverse pembaharan F inverse. Oke, di dalamnya ada F inverse lagi 9 sama dengan 3. Terus Maka nilai A kuadrat tambah maka nilai A kuadrat berapa? Ditambah A tambah 1 sama dengan oke. Masuk selesai. Oke. Ya. Pertanyaannya A kuadrat plus A plus 1. Oke. Soal ini bisa dijawab kalau seandainya kalian tahu nilai A-nya kan? Ya. Oke. Dan di tugas kalian, tugas utamanya adalah cari berapa nilai A. Oke. Nah, tapi sebelum itu di soal juga diketahui bahwa ada satu persamaan F inverse di mana inputnya adalah F inverse dengan input 9, hasilnya akan sama dengan 3. Oke. Di mana fx sama dengan ax plus 3. Nah, untuk mencarinya gimana? Hal pertama yang harus kalian cari adalah fungsi inverse-nya, gitu ya. Dan kalau kalian malas, misalkan pakai cara yang panjang tadi, kita punya
cara cepatnya, jadi kalau ada fx ini yang bisa diajarin ya. Fx kalau ada soal fx sama dengan ax plus b, maka ya udah langsung inverse-nya sama dengan x dikurang b, di mana b-nya itu adalah konstantanya dari di fungsi awal, dibagi dengan a, di mana a-nya itu adalah koefisien dari si x-nya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita terapkan di soal ini. Dan kita coba cari f inverse x-nya. Oke, gimana jadinya? F inverse x sama dengan, coba pakai rumusnya x, ya, kita tulis x dikurang b, di mana b itu adalah konstantanya. Berapa konstantanya di sini? 3. Dibagi dengan a. Ya, koefisien dari x-nya adalah, jadi kita bikin a. Oke? Udah? Nah, sekarang yang bisa kalian lakukan adalah bisa cari satu persatu. Cuma lama, ya kan? Nah, kalian harus aware dengan satu sifat inverse, gimana kalau seandainya misalkan di sini ini deh. Tadi kalau aku punya dua himpunan, di sini ada A, di sini ada himpunan B, terus kemudian dipetakan juga dengan fungsi f. Ini ada A, B, C, D. Oke ya. Di sini ada P, Q, R, S. Oke. Ini aku petainnya. Oke. Oke. Sekarang coba kita balik lagi ke konsep fungsi. Kalau seandainya ada f dengan input a, hasilnya akan sama dengan, kalau a hasilnya q. Oke, kalau ada f dengan input c, hasilnya p. Oke. Kalau inverse berarti kan kebalikannya kan? Ya enggak? Dia kebalikannya dia begini. Oke. Ini f inverse. Jadi kalau aku tanya, misalkan f inverse dengan inputnya q, maka hasilnya akan sama dengan apa? Sama dengan? Sama dengan A. Kalau f inverse dengan input s, dia akan sama dengan B. Udah, jadi tinggal mainin kebalikannya aja. Sehingga kita bisa peroleh suatu konsep di mana kalau seandainya ada fungsi f dengan input A hasilnya B, maka inverse-nya gimana? Inverse-nya akan jadi gimana? F inverse dengan input B akan sama dengan, udah, ini konsep dasar dari suatu fungsi inverse. Nah, di sini aku punya F inverse dengan inputnya ini, hasilnya dia akan sama dengan 3. Berarti ini bisa aku tukar. F inverse 9 dengan 3 ini bisa ketukar. Jadi gimana? F dengan, enggak, ini kan tadinya bentuknya F inverse kan? F inverse dengan suatu nilai atau kotak gitu ya, sama dengan 3 atau A atau sini. F inverse dengan input A sama dengan 3, berarti tinggal dibalik aja. F dengan input 3 hasilnya akan sama dengan F inverse 9. Karena tadi yang bloknya tuker ini, satu kesatuan ini. Oke? Sampai sini aman? Aman ya? Oke, yaudah. Berarti tinggal kita manfaatkan si dianya aja nih. F dengan input 3. Fungsinya udah diketahui kan? X plus 3. Berarti tinggal kita masukin aja. Kita ganti X-nya dengan 3. Berarti 3A ditambah 3 akan sama dengan F inverse, tapi inputnya sama 9. Berarti gimana nih? X-nya tinggal kita ganti dengan 9 kurang 3 dibagi A. Udah, terus gimana lagi? A-nya betul, A-nya diapain? Iya, dikali silang kan, ke sini kan? Ya kan? Jadinya A dikali
3A plus 3 akan sama dengan 9 kurang 3. Oke, A kali 3A 3A kuadrat ditambah 3A sama dengan. Oke, yang diminta A kuadrat plus A plus 1. Kita bisa jawab soal ini kalau seandainya tahu nilai A-nya, atau kalau seandainya langsung aja ketahuan A kuadrat plus A plus 1 itu berapa. Dan itu bisa dicari. Kenapa? Karena kalau kamu lihat di sini ini 3, 3, 6 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3, ya enggak? Kita bagi 3 semuanya. Dapatnya berapa? A kuadrat, A kuadrat ditambah A sama dengan 2. Oke, tapi yang diminta A kuadrat plus A plus 1 kan? Ya nggak? Ini A kuadrat plus A kuadrat plus A berapa hasilnya? 2. Berarti A kuadrat plus A plus 1 berapa hasilnya? 3. Ya nggak? A kuadrat plus A hasilnya 3. Tadi berapa? 2 tambah 1 3. Jadi kesimpulannya A kuadrat plus A plus 1 akan sama dengan 3. Tinggal ditambah. Bisa? Bisa. Aman ya? Udah. Ngerti tapi masih kerja memikir. Oke, kita coba satu soal lagi kalau gitu ya. Oke. Jadi satu soal lagi. Coba soal lagi. Bener. Dewi ngapain Dewi? Yuk, ini mirip, soalnya mirip banget. Penyelesaiannya juga pakai konsep dasar fungsi. Cuman bedanya nanti aku kasih dulu dikit, dia pakai persamaan eksponen. Kalian ingat persamaan eksponen enggak? Ingat yang mana? Persamaan eksponen. Yang mana persamaan eksponen? Persamaan eksponen itu kan bilangan berpangkat ya? Ya kan? Kalau seandainya ada A dengan pangkat fx sama dengan A pangkatnya dx, ini basisnya kan sama. Kalau basis sama, berarti kita tinggal ambil pangkatnya aja, fx sama dengan dx. Ya kan? Contoh soal. Contoh soalnya, misalkan di sini aku punya 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat x min 2. Ini basisnya udah sama kan? Basisnya udah sama, berarti kita tinggal ambil pangkatnya aja. 2x plus 1 sama dengan x min 2. Udah, minus ini jadi 3x sama dengan 1 pindah ke kanan min t, x nya sama dengan min 1. Ya, oke. Jadi di soal yang aku kirim ini, yang aku kirim barusan, yang perlu kalian gunakan adalah konsep tadi. Kalau ada FA dengan input B, maka inverse-nya akan jadi F inverse dengan input B sama dengan A. Oke? Jadi kalian nggak perlu nyari lagi tuh F inverse dari fungsinya itu seperti apa. Oke ya? Oke. Nah.
Ya. Ngasal. Sekarang gue sendiri. Ngasal. Itu kalau di soal kan ada fx sama dengan 4 pangkat 3x min 7. Kalau cari fungsi inverse-nya susah kan? Ya nggak? Jadi yang kalian mainin adalah clue keduanya, di mana diketahui kalau ada f inverse dengan input 1/4 sama dengan q. Oke? Dengan menggunakan konsep yang tadi, maka clue kedua bisa berubah jadi apa? Jadi FQ sama dengan 1/4. Nice. Jangan. Coba lihat dulu soal baru yang aku kirim. Ini kita bahas dulu bareng-bareng. Yang mana yang boleh fokus? Ini boleh? Boleh. Ini boleh ya? Oke, hapus ya. Oke, apa soalnya? Input yang kedua? Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 5 min 7. Gimana sih? Yang kedua dulu. Oke, apalagi yang diketahui? Inverse-nya f inverse dengan inputnya berapa? 7 sama dengan P. Pertanyaannya? Nilai? Oke. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian nggak perlu capek-capek cari fungsi inverse dulu. Kalian tinggal mainin ininya nih. Diketahui f inverse dengan inputnya 7 hasilnya P. Nah, ini bisa kita tukar balik. Jadi f dengan input P akan sama dengan 7.
Sehingga kita nggak perlu nyari F inverse lagi, langsung aja masukin. Langsung aja kita masukin F dengan input P akan sama dengan 3 ya. Akan sama dengan 7, atau kalau kita substitusi dulu nilai P-nya jadinya 3 kali P min 5 akan sama dengan 7. Sampai sini aman? Aman. Ada yang masih bingung? Aman. L? Bingung gimana? Oke. Setelah putar balik. Oke. Tadi diketahui fx sama dengan 3x min 5. Tadi di sini juga udah kita tarik kesimpulan di mana f dengan input p sama dengan 7. Oke, f di mana inputnya p. Kalau ada f dengan input p, berarti kan x-nya bisa langsung kita ganti dengan p kan? Ya kan? Oke. F dengan input p akan sama dengan, kalau di sini x, di sini x, di sini p, maka ini harus diganti dengan jadi p. Jadinya 3 dikali p dikurang 5. Oke. Sampai sini aman? Aman. Ya. Tadi kita juga dapat bahwa fp akan sama dengan 7. Berarti ini bisa kita ganti 7 sama dengan 3p min 5. Sehingga gimana penyelesaiannya? Min 5 kita geser ke kiri gitu kan? 7 plus 5 sama dengan 3p. 3p berarti 3p sama dengan 12 dibagi 3. P-nya sama dengan 6. Bisa? Lagi ya. Kemudian langsung ini. Nah. Kirim dulu dia. Tadi grup aja sih ngomong. Nah, tadi segini ya. Saya mau kirim ya soalnya ya. Mata pelajaran lagi lagi. Oke, Pak. Ada sampai. Ada semua? Nggak ulangan apa ya? Oh ini kemarin masuk ini? Masuk kemarin? Tapi kenapa dia? Oh, tadi saya nggak. Tapi datang. Oke. Yuk. Ada 2 soal dicoba dulu. Tipenya mirip. Let's go. Lihat dulu soalnya. Yang era maka itu ya Pak. Kenapa? Soal ini ya. Iya. Ada 2 soal. Ini ya. Iya, betul. Yang mana, Pak? Di grup aku kirim dua-duanya. Oh, dulu. Kenapa, Mel? Enggak kelihatan Kak. Oh, enggak. Pindah di semua itu mana? Sini. Enggak di sini. Iya sini aja enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Udah dikirim ke grup siapa namanya? Bahasa Arab. Dua foto yang pertama aja ya, foto terakhir buat nanti kalian coba di luar kelas. Dua soal aku kasih waktu 4 menit 4 menit aja sampai jam 16.41. Jadi intinya kalau kalian ketemu soal-soal di mana kalian dikasih tahu nih F inverse dengan input berapa sama dengan berapa, kalian nggak perlu nyari lagi fungsi inverse-nya itu berapa, fungsi inverse itu gimana. Jadi kan nggak perlu ini. Kalau masih bingung tanya nggak apa-apa ya, jangan diem aja.
berarti R sama dengan 7/4 berapa? Ya kayaknya nggak ada di sini. Ada sih. 7 bagi 4, 3 setengah, 3 setengah bagi 2 1 bagi 5. Bawah ini namanya. Ya, kalau nggak ada jawabannya, tulis jawaban kalian gimana? Loh, ini semua pertama nggak ada ya? Kayaknya. Ah, soal tadi di mana, Pak? Apa? Soal terakhir. Ini. 22. Itu nanti, ini nanti buat di rumah sama nanti ya. Ya, foto yang pertama dan kedua itu. Apa? Mana? Opsinya 2, kamu bisa cari fungsi inverse-nya dulu, tapi ini kan akar. Akar ada nggak? Rumus seperti itu? 1,75. Nggak ada. Ini rumus sepertinya. Jadi kamu bisa kalau ada fungsi fx bentuknya kayak gini, linear x plus b, maka inverse-nya pasti kayak gini. Ya, tinggal dari rumusnya aja. Tapi kalau di soal ini nggak ada itu. Oke, berarti kamu bisa pakai cara manual atau kamu bisa manfaatkan ini. Wajar inflasi. Ini f inverse, inputnya 5, hasilnya kan sama dengan Kan inflasi. Otomatis gimana sih kalau kita belum. kita bisa manfaatkan dia dengan cara gimana tadi? Kalau fungsi inverse itu kan kebalikannya. Misalkan di sini, ini fungsinya mengatakan dari A ke B. Jadi kalau inputnya A, sini hasilnya apa kan? Hasilnya apa? Kalau inputnya A, Q, ya nggak? Kalau B, outputnya R. Oke. Inverse kebalikannya. Yang tadi A itu input, inverse kebalikannya B jadi input. Jadi kalau ada F inverse, di mana inputnya S, outputnya apa? D, gitu ya. Jadi intinya kalau di inverse kalau ada F dengan input A sama dengan B, maka dia tinggal dibalik aja. Tinggal ditukar. Oke. Nah, berarti gimana? Iya. Sama dengan 5. Nah, fungsi X udah diketahui kan? Fx sama dengan akar X plus ini tinggal di masukin aja. Makasih ya. Oke, ada yang udah nemu dua-duanya? Udah ada yang waktunya sebelumnya? Nah, kalau ada akar-akar, berarti kan kita harus ngilangin akarnya dulu kan? Betul, kali 2. Oh, dikali 2? Kali 2 maksudnya. Dipangkat? Dipangkat 2. Jadi yang boleh. Yang luas kanan dikuadratkan, yang kuadrat ini. Salah ngomong. Ini kalau dikuadratkan, ini jadi hilang akarnya kan? Ini dari kuadrat ya. Ini dari jawabannya deh. 25. Yang nomor 2 22. Enggak jauh. Yang nomor 2 ini apa? Ayo kita bahas aja ya.
Di mana? Sini. Ini aja dong, Pak. Mana? Oke. Ada yang dihapus ini ya? Balik ya? Iya. Tenang aja, Pak. Iya, Pak. Oke. Foto yang pertama diketahui apa? Apa yang diketahui? FX. Fx sama dengan attraction. Bukan yang gitu ya? Yang mana? 3x. 4x min 1. 4x min 1 per 2. Terus diketahui apa lagi? F inverse. F inverse dengan input 3 sama dengan. Nah, pertanyaannya R-nya. Ceritanya nilai. Ya ini kayaknya nggak ada jawabannya sih. Kalian dapatnya berapa? Kamu dapat? Nggak dapat. Yang lain? Berapa? 3/4. Ini bisa jadi inverse kan? Cuma kan repot, ya kan? Langsung aja manfaatin dulu yang kedua. Jadi gimana? F dengan input R di atas sama dengan B. Udah. Gimana lagi? Masukin. F dengan input R akan sama dengan 4R min 1 per F kan berapa nih angkanya? 3 sama dengan 4R min 1 2. Terus? Diapain lagi? Apa yang dipindah? Benar, apa yang dipindah? Duanya dipindah caranya gimana? Apa? Diapain? Iya, dipindah ke kiri dengan cara dikali sih 6 sama dengan 4R min 1. Berarti gimana? 7 sama dengan 4 R sama dengan 7 per 4. Berapa sih per 4 desimalnya? 1,7. Ini nggak ada opsinya. Oke ya. Oke, foto yang kedua. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Ini foto. Apalagi yang diketahui di foto kedua? Diketahui foto kedua fungsinya gimana? X sama dengan akar X Plus 3. plus 3. Terus apa lagi? F inverse dengan input 5 sama dengan K. K ya? Oke. Yang ditanya K. Ya. K sama dengan berapa? Udah. Gimana nih? Iya, tinggal dibaca dia sih. F K sama dengan 5. Udah. Gimana nih? FK sama dengan akar dari K plus 3. Yang mana? Jadi kita peroleh bahwa F dengan input K hasilnya akan sama dengan 5. Berarti di sini 5 sama dengan akar dari K plus 3. Nah, 5 tuh nilai dari fungsinya, bukan dari K-nya. Oke. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Tugas kita nyari nilai K. Tapi sayangnya di sini masih ada akar. Biar akarnya hilang harus diapain? Diapain? Dipangkat 2. Luas kiri dikuadratkan, luas kanan dikuadratkan. Ini 5 kuadrat. Kalau ada akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Gitu kan? Jadinya K plus K plus 3 sama dengan 5 kuadrat 25. K sama dengan 2. Ya.
Bisa ya? Kalau bisa balik ke tadi foto yang pertama yang ada 4 pangkat berapa? 4. Iya, foto yang pertama tadi. Mana sih? Ya, yang fx sama dengan 4 pangkat 3x min 7. Ada yang dapat belum foto itu? Sudah, oke. Kalau udah aku kasih soal nama buat kamu. Yang udah, buat yang udah aja. Buat yang belum, fokus kerjain dulu. Buat yang belum, fokus kerjain yang aku tag ini. Itu fotonya dikerjain dulu, ya. Terus buat yang udah, aku kirim tuh foto yang fx sama dengan 10 pangkat x min 2. Buat kalian cobain. Yuk. Aku kasih waktu 3 menit. 3 menit sampai jam 16.52. Yuk. Kalau bingung tanya. Caranya sama persis, cuma bedanya nanti ada persamaan eksponen aja. Nah, apa sih kawan-kawan? Udah. Jawabannya dong. Jawaban Oh bener ya, dimasukin. Seperempat tuh eksponen. Kalau dia pakai naik ke atas, satu, itu, Nah, ini 4 disini 1 per 4. Kalau kamu lihat angkanya sama nggak? Angkanya sebenarnya beda, tapi sama-sama ada 4-nya kan? Maksudnya dari 1 per 4 bisa nggak kita ubah jadi 4 pangkat berapa itu bisa nggak? Bisa. Kalau ini ada sifat eksponen. Kalau seandainya, coba lihat dulu sini yang buat yang bingung. Kalau seandainya ada A pangkat min B, maka dia jadinya gimana? Sifat bilangan berpangkat. Kalau ada suatu bilangan pangkatnya negatif, maka jadinya gimana? Dia akan berubah jadi 1 per A pangkat B. Ya. Jadi kalau ada 2 pangkat min 1 misalnya, maka dia berubah jadi 1 per 2. Kalau ada 5 pangkat min 2, maka dia berubah jadi gimana? 1 per 5 pangkat 2. Dan berlaku sebaliknya, kalau ada 1 per 2, dia bisa kita ubah jadi 2. Tapi pangkatnya berapa? Pangkatnya min 1. Di soalan itu juga sama. Kan ada 1 per 4. Ya nggak? 1 per 4 bisa kita ubah jadi 4 pangkat berapa gitu kan? Ya nggak? Jadi berapa? 4 pangkat min 1. Udah ada 4 pangkat min 1. Di sebelah kanannya ada fungsi 4 pangkat sekian. Basisnya udah sama, maka tinggal diambil pangkatnya aja. Bisa? Ayo coba.
aja. Mau langsung dibahas saja? Bahas saja ya. Coba gimana ya? Kamu udah foto yang terakhir? Di grup. Yang nomor satu Pak. Udah. Ini ada yang boleh fokus? Ini hapus? Boleh. Oke. Kita coba bahas saja soal yang tadi awal-awal aku kirim ya. Diketahui fx berapa? 4 pangkat 3x min berapa? 7. Apalagi yang diketahui? F inverse 1/4 sama dengan Q. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nilai Q-nya sama dengan berapa? Oke, yang bisa kita lakukan apa? Ini dulu ya. Kita tukar dulu. F dengan input Q sama dengan 1/4. Udah tinggal kita substitusi aja. F dengan input Q akan sama dengan 4 pangkat 3Q min 7. Mana? FQ hasilnya adalah 1/4 sama dengan 4 pangkat 3Q min. Gimana selanjutnya? 1/4 bisa kita ubah jadi 4 pangkat min 1 sama dengan 4 pangkat 3Q min 7. Basisnya udah sama? Sudah, tinggal kita ambil pangkatnya aja. 3Q min 7 sama dengan min 1. Berarti 3Q sama dengan 6. Q-nya bisa? Oke. Cara yang sama bisa juga diterapkan di soal yang terakhir aku kirim di grup. Misalnya di program terakhir aku kirim di grup itu sudah bisa. Oke? Sampai sini aman? Aman ya. Oke, kalau seandainya minggu depan masih matematika wajib, kalian mau request materi apa? Persamaan dan pertidaksamaan gitu ya. Kalau persamaan berarti nanti bahasnya SPLDV, SPLTV, gitu-gitu ya. Tapi itu bukan yang bisa enggak? Ya, nanti pertemuan selanjutnya, kalaupun jadi matematika wajib, kita nggak tahu lagi yang sekolah berjalan seperti apa. Berarti kita akan bahas SPLDV sama SPLTV, ya. Oke? Ya udah, sekarang udah jam 5. 3 menit lagi ya.